Baik, Bapak Ibu, 2 menit lagi kita akan mulai. Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Kepala BKPSDMD yang diwakili oleh Sekretaris BKPSDM, Bapak Muhammad Amin, SOS. Yang kami hormati Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Bapak Dr. Christian SEMSI. Yang kami hormati seluruh panitia orientasi, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkup BKPSDMD, serta Bapak Ibu peserta sosialisasi masif open online course dan akun Swajar, orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Sigi Angkatan 3 tahun 2025. Puji syukur atas kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kenikmatan yang diberikan, baik nikmat sehat maupun nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bertatap muka pada hari ini, Rabu 9 Juli tahun 2025. Pada pembukaan sosialisasi masif open online course dan akun Swajar, orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Sigi Angkatan 3 tahun 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk duduk dalam keadaan tegak.
Bapak Ibu disilakan untuk duduk biasa. Baik, Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita aminkan bersama doa yang akan disampaikan oleh Bapak Rival Esos. Kepada Bapak, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Kepala BKP SDMD Kabupaten Sigi, dalam hal ini diwakili Bapak Sekretaris BKP SDMD Kabupaten Sigi, dengan hormat kami sebut nama beliau Bapak Muhammad Amin SOS. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Bapak Dr. Christian SMSI, rekan-rekan PIC, host, co-host, serta peserta orientasi P3K yang berbahagia. Marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa, dan izinkan doa ini kami pimpin menurut syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu, sehingga kami dapat berkumpul dalam acara orientasi P3K Kabupaten Sigi, Angkatan 3 tahun 2025. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai langkah awal kami dalam mengabadikan diri kepada negara, bangsa, serta daerah kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, berikanlah kami pemahaman yang mendalam tentang tugas dan fungsi dan tanggung jawab kami sebagai abdi negara. Bimbinglah kami agar dapat melaksanakan amanah ini dengan penuh integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian yang tinggi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah langkah kami, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menghadapi setiap tantangan dalam menjalankan tugas. Jadikanlah kami aparatur yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, serta daerah kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami dan permohonan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Kepala BKP SDMD sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Sambutan ini yang akan diwakili oleh Sekretaris BKP SDMD kepada Bapak Muhammad Amin SOS, disilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum saya membacakan sambutan Kepala BKP SDM Kabupaten Sigi, terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf beliau. Seyogyanya hari ini, pagi ini, beliau langsung yang membacakan sambutan beliau sekaligus membuka, namun bertepatan dengan acara hari ini juga, yaitu Jokfit para pejabat eselon 2 yang dilaksanakan di Hotel Koko, sehingga beliau menugaskan saya untuk membacakan sambutan beliau sekaligus membuka kegiatan orientasi P3K Angkatan 2 pada pagi hari ini. Adapun sambutan Kepala BKPSDM selengkapnya sebagai berikut. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pejabat administrator, pengawas, fungsional lingkungan BKPSDM Kabupaten Sigi. Yang saya hormati tamu undangan, yang saya hormati, saya banggakan peserta orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang selama ini kita kenal dengan P3K tahun 2025. Pertama-tama sebagai umat beragama, saya mengajak kita sekalian
untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul di ruang digital ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti kegiatan pembukaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kabupaten Sigi tahun 2025. Para hadirin sekalian yang berbahagia, perkenankan saya selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sigi terlebih dahulu mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K setelah bergabung menjadi bagian dari keluarga besar aparatur sipil negara Kabupaten Sigi. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 289 Tahun 2022 tentang Pedoman Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka setiap P3K wajib menjalani masa orientasi sebagai bentuk pengenalan fungsi dan tugas ASN dan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Peserta orientasi yang saya banggakan, sebagaimana kita ketahui, tujuan kebijakan pemerintah dalam pengangkatan ASN P3K adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari aparatur negara. Diharapkan para ASN P3K dapat bekerja dengan profesionalisme dan dedikasi tinggi, meningkatkan kinerja di sektor-sektor yang mereka terjunkan. Jika kita memaknai kebijakan ini, maka kehadiran saudara-saudara adalah sangat penting sebagai sumber daya aparatur mendukung percepatan cita-cita negara yang saat ini tertuang dalam 8 asta cita dan visi pemerintah Kabupaten Sigi maju berkelanjutan berbasis pertanian dan pariwisata. Tamu undangan peserta P3K dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dihubungkan dengan orientasi ini yang merupakan langkah awal bagi Anda untuk lebih memahami peran dan tanggung jawab sebagai P3K, saya berharap Anda berani memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut kerja-kerja teknis fungsional melalui berani meningkatkan kemampuan dan skill, berani berkreasi dan berani berinovasi, berani berkolaborasi dan berani bekerja dengan semangat motivasi yang tinggi dalam mendukung kerja-kerja pemerintah guna akselerasi menjadikan Kabupaten Sigi lebih maju dan sejahtera. Hadirin yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini saya ingin berpesan kepada para peserta orientasi P3K. Ingat bahwa saudara-saudara semua merupakan orang-orang terpilih. Saudara sudah mengalami sendiri bahwa untuk menjadi ASN P3K tidaklah mudah, harus bersaing dengan puluhan ribu orang. Oleh karena itu, saya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sigi, sekali lagi berpesan agar mengikuti kegiatan ini dengan tertib, menjaga sikap dan berperilaku selama masa orientasi, serta memahami hak dan kewajiban serta larangan-larangannya. Tunjukkan bahwa kalian memang layak menjadi pilihan, layak menjadi bagian dari aparatur sipil negara yang berakhlak untuk menaklukkan tantangan yang semakin sulit dan semakin sulit untuk diprediksi ke depan. Selanjutnya saya mengarahkan kepada para mentor selaku pimpinan ASN P3K untuk membimbing, mengarahkan, menggerakkan dan menggunakan potensi dan skill ASN P3K secara maksimal dalam mendukung kinerja masing-masing perangkat daerah. Semoga niat dan ikhtiar kita semua mendapat ganjaran pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sambutan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Kabupaten Sigi tahun 2025 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala BKPSDM Kabupaten Sigi, Syafruddin SE. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya sambutan Kepala BKPSDMD, maka berakhir pula seluruh kegiatan, seluruh rangkaian pembukaan sosialisasi hari ini. Selanjutnya, saya Mutmainah selaku moderator akan memandu kegiatan sosialisasi ini sampai akhir. Baik, Bapak Ibu peserta, sebelum kita memulai sosialisasi pagi ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait tata tertib selama sosialisasi ini berlangsung. Pertama, kami pastikan bahwa seluruh panitia memantau seluruh aktivitas teman-teman sampai akhir kegiatan ini. Yang kedua, selama materi berlangsung, dimohon untuk tetap mengaktifkan video dan menonaktifkan audio. Baik, selanjutnya, silakan raise hand atau angkat tangan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan setelah kita buka sesi tanya jawab sebentar. Selanjutnya, selama kegiatan sosialisasi ini tidak dibolehkan atau tidak diperkenankan untuk merokok. Dan jika Bapak Ibu izin ke toilet atau ada ibu yang ingin menyusui, silakan chat panitia dalam kolom chat Zoom ini. Sekali lagi, dalam kolom chat Zoom ini, bukan di WhatsApp masing-masing PIC atau WhatsApp panitia. Silahkan chat di kolom Zoom ini. Dan tidak mematikan kamera selama izin ke toilet. Yang terakhir, mohon untuk disimak secara seksama apa yang disampaikan oleh narasumber kita agar nantinya tidak terjadi tanya jawab yang berulang-ulang yang sudah dijelaskan kemudian ditanyakan kembali. Mohon untuk teman-teman fokus dalam menerima materi pagi ini. Baik, Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu, narasumber pagi ini adalah Bapak Dr. Christian SE MSI. Beliau selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDMD. Kepada Bapak, disilahkan. Terima kasih, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Kepala BKPSDM Kabupaten Sigi, yang pagi hari ini diwakili oleh Bapak Sekretaris BKPSDM Kabupaten Sigi, Bapak Muhammad Amin. Teman-teman PIC, panitia penyelenggara, serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan peserta orientasi P3K Kabupaten pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu sedianya kegiatan ini kita mulai pada pukul 9, namun beberapa teman-teman peserta itu mengalami kendala untuk bergabung ke dalam akun Zoom ini. Maka kegiatan ini tadi mundur ke 9:15. Baik, izinkan saya untuk share screen dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini cepat selesai, tidak banyak pertanyaan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kegiatan ini sedianya hanya berlangsung untuk pembelajaran mandiri saja. Ya, perlu saya sampaikan bahwa tahapan pembelajaran dari tanggal 9 sampai dengan 23 itu adalah tahapan pembelajaran secara mandiri. Nah, kenapa kegiatan hari ini ada? Karena kita menghindari berbagai kemungkinan yang akan terjadi, termasuk pertanyaan-pertanyaan terkait penggunaan aplikasi Swajar, Swakelola Belajar
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sehingga kami berinisiatif untuk melakukan sosialisasi ini kepada teman-teman. Nah, harapan kami di sini kalau melihat melihat data yang ada di angkatan 3 ini, harusnya sangat mudah untuk menerima penjelasan pagi ini. Karena kalau melihat tahun kelahirannya itu 90-an. Nah, ada yang 80-an, tapi tidak begitu banyak. Yang banyak ini 90-an. Jadi harapan saya memang tidak akan banyak pertanyaan. Karena penggunaan aplikasi ini sangat mudah, Bapak Ibu ya. Kemudian perlu saya tekankan juga Bapak Ibu bahwa eh, di dalam pelaksanaan orientasi P3K itu kurang lebih dengan pelaksanaan orientasi atau latsar calon pegawai negeri sipil. Nah, juga melakukan pembelajaran secara mandiri, MOOC, Massive Open Online Course, dengan akun Swajar, Swakelola belajarnya, selama 15 hari kerja mandiri. Oke. Jadi jangan ditanya lagi, Pak, besok masih Zoom. Nah, tidak ada ya Bapak Ibu. Di jadwal sudah jelas sebenarnya. Ini pembelajaran mandiri. Jadi teman-teman nanti belajarnya lewat akun Swajar. Baik, untuk mempersingkat waktu saya langsung saja, Bapak Ibu. eh ini sekilas tentang data diri saya. Saya di BKD belum begitu lama. Mungkin lebih lama Ibu Mutmainah di BKD. Ibu Mutmainah ini kurang lebih sudah hampir 13 tahun kalau tidak salah di BKD. Saya belum lama, baru sekitar 11 tahun di BKD. Eh, ini yang menjadi dasar atau latar belakang kegiatan kita. Saya tidak akan jelaskan aturan ini satu persatu. Jadi yang jelas yang pertama yaitu terkait Undang-Undang 2023 tentang aparatur sipil negara di pasal 5 itu ada dua jenis kepegawaian Bapak Ibu ya. ASN itu terdiri dari dua, PNS dan P3K. Kemudian dasar aturan selanjutnya itu PP 49 2018, Permen PAN 14 2019, Perpres 38 20, Perlan 15 20 dan Keplan 289 22. Jadi yang menjadi dasar utama pelaksanaan kegiatan ini seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Amin di sambutan Pak Kepala Badan, yaitu Perlan 15 2020 dan Keplan 289 ya. Saya tidak akan menjelaskan apalagi itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja karena Bapak Ibu sudah melakoni itu semua. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan sedikit Bapak Ibu bahwa instansi pemerintah sifatnya wajib melaksanakan yang namanya orientasi P3K. Wajib. Kapan itu dilaksanakan? Orientasi P3K dilaksanakan paling lambat 1 bulan setelah P3K menerima surat keputusan pengangkatan sebagai P3K. Pertanyaannya, kenapa Pak? Ada yang tinggal 2 tahun kontraknya selesai ini baru diorientasi. Karena yang pertama, kemampuan keuangan fiskal Kabupaten Sigi tidak mampu untuk membiayai kegiatan ini. Itu alasan yang paling pertama. Kemudian Bapak Ibu, eh, orientasi P3K ini tidak termasuk di dalam 24 JP pengembangan kompetensi atau Bankom yang biasa kita sebut di luar JP wajib 24 dari pengembangan kompetensi oleh teman-teman P3K. Jadi ini karena sifatnya wajib. Baik, selanjutnya di dalam kurikulum orientasi P3K itu terbagi dua ya Bapak Ibu. Yang hari ini kita mulai adalah kurikulum yang pertama, yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN. Pembelajarannya melalui akun Swajar, Swakelola Belajar, dari Lembaga Administrasi Negara, yaitu pembelajaran secara mandiri, menonton video dan membaca jurnal. Ya, Bapak Ibu. Sebentar saya perlihatkan model aplikasinya. Tidak ada yang di-download, Bapak Ibu ya. Jangan ada yang download-download. Kemudian yang kedua, kurikulum yang kedua yaitu pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Ini kapan? Ini akan kita laksanakan setelah pembelajaran mandiri ini selesai. Untuk angkatan 3 itu akan dilaksanakan kalau tidak salah ingat saya di jadwal itu
tanggal 11, 12, dan 13 Agustus. Iya, 11, 12, 13 Agustus. Ya. 11, 12 melalui Zoom meeting, 13 kita akan tatap muka sekaligus penutupan sesuai jadwal terlampir di surat panggilan. Oke. Kurikulum yang pertama, Bapak Ibu, itu menjadi tanggung jawabnya Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Dan kurikulum kedua itu yang pada tanggal 11, 12, dan 13 itu tanggung jawab pemerintah daerah. Kemudian eh, orientasi P3K ini dilaksanakan paling lambat seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu 1 bulan terhitung sejak diangkat pertama kali sebagai P3K. Pengenalan tugas fungsi ASN itu sekali selama menjabat P3K. Kemudian kurikulum kedua itu disesuaikan dengan eh, kebutuhan instansi. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sigi. Nah, ini agenda yang ada di agenda kurikulum pertama itu 3 agenda. Di kurikulum kedua ada 4 agenda utama dan ada 3 kebutuhan daerah yang ditambahkan. Jadi totalnya di pembelajaran tanggal 11, 12, dan 13 itu ada 24 JP. Seperti itu. Saya tidak banyak di sini Bapak Ibu ya. Jadi, nah ini dia. Saya lebih banyak nanti ke penggunaan aplikasi Swajarnya. Untuk Swajar sendiri, saya informasikan Bapak Ibu, sejak jam 5 sore kemarin sampai dengan sekarang belum bisa melakukan register lagi. Nah, kemarin angkatan 2 pada saat Zoom itu eh, akun Swajar itu normal, lancar. Jadi kami sampaikan kemarin setelah Zoom silahkan melakukan registrasi dan login pertama kali ke dalam akun Swajarnya. Nah, tetapi memang saya tidak agak sulit saya menganalisa 2 angkatan yang sudah lewat. Nah, kadang-kadang lain instruksi yang disampaikan panitia, lain juga yang teman-teman buat. Nah, akhirnya nanti sudah ada kendala, baru dilempar ke PIC. Akhirnya PIC juga ini, kalau saya video PIC-nya sudah guling-guling kasihan di lantai. Karena pertanyaannya berulang. Selain berulang, menurut saya tidak substansi. Nah, kemarin selesai Zoom saya sampaikan untuk angkatan 2. Selesai Zoom sebisa mungkin Bapak Ibu silakan register. Register itu tidak sampai 1 menit. Tidak sampai 1 menit. Tinggal masukkan NIP, masukkan kode CAPTA-nya, kemudian register. Selesai. Kemudian login. Setelah login, itu. Nah, tapi banyak. Sampai dengan pagi ini banyak sekali yang WA. Tidak bisa, Pak, saya register. Nah, yang suruh register tadi ini siapa coba? Padahal sudah disampaikan kemarin selesai Zoom register. Saya harap angkatan 3 tidak banyak yang seperti itu ya. Bukan berharap tidak ada, tidak banyak. Karena tidak bisa kita bilang tidak ada. Pasti ada nanti. Tapi mudah-mudahan tidak banyak. Saya tidak akan menjelaskan MOC yang tampilan yang ini diberikan oleh LAN. Karena em, ternyata materi yang diberikan oleh teman-teman LAN ini eh, sudah berubah Bapak Ibu. Ini sudah di maintenance 2 hari lalu. Sehingga seluruh tampilannya itu berubah. Nah, tapi tenang. Saya sudah siapkan yang screenshotnya semua. Jadi saya pinjam akun salah satu peserta dan saya akan share ke Bapak Ibu. Sebentar. Sebentar Bapak Ibu ya. Oke. Saya share dulu materi yang ini.
Nah, materi ini baru diberikan oleh teman-teman LAN kemarin sore setelah maintenance dilakukan. Nah, materi ini baru diberikan kemarin sore oleh teman-teman LAN setelah maintenance beberapa kali itu dilakukan. Dan itu jauh berbeda dengan materi yang diberikan sebelumnya. Nah, ini sudah tadi Bapak Ibu, tidak perlu saya jelaskan. Nah, Bapak Ibu dapat mengakses nanti, ya. Nanti materi ini Bapak Ibu akan kami share ke PIC dan akan dibagikan ke grup angkatan masing-masing. Jadi Bapak Ibu nanti silakan eh, buka melalui perambaan atau browser, boleh Chrome, boleh Microsoft, bawaan Microsoft boleh, Brave boleh, Chrome boleh, silakan. Mana yang biasa Bapak Ibu pakai saja. Nah, jangan karena lihat di sini ada Brave, jadi Pak saya mau pakai itu juga Pak. Padahal di perangkatnya sudah ada Chrome, jadi pakai Chrome saja. Kalau sudah terbiasa dengan Chrome, silakan pakai Chrome. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menggunakan Chrome, kami menyarankan untuk menggunakan mode samaran, Bapak Ibu. Atau eh, apa ya bahasa Kylie-nya itu incognito. Ya, silahkan pakai mode samaran. Ya, mode samaran itu saya share saja ya. Nanti ada yang tanya lagi, Pak, samaran itu bagaimana, Pak? Saya perlihatkan sedikit saja mode samaran. Nah, kalau Bapak Ibu buka Chrome seperti ini, nanti Bapak Ibu tinggal ada titik tiga di bawah X ini. Nah, di bawah sini ada titik tiga. Bapak Ibu klik saja. Kemudian di sini ada incognito. Silakan diklik. Kalau Bapak Ibu sudah klik, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Nanti tampilannya jadi seperti ini. Nah, silahkan di sini Bapak Ibu masukkan link yang saya sampaikan tadi. Suajar, datar, PPPK, pintar, titik, LAN, titik, GO, titik, ID. Saya tidak mau pakai bahasa yang macam-macam. Nanti diketik juga seperti itu. Jadi saya pakai yang begini saja ya. Nanti karena begitu saya bilang dot, nanti di WA saya, Pak, saya tulis dot, tidak mau tak buka, Pak. Padahal dot maksudnya titik, ya. Jadi di ini linknya ini ya Bapak Ibu, Suajar, Datar, PPPK, Pintar, titik, LAN, titik, GO, titik, ID. Ya, nanti akan terbuka seperti ini Bapak Ibu. Ya. Sampai sini saya stop dulu. Saya lanjut materi yang tadi ya. Oke, jadi eh, disarankan oleh LAN itu menggunakan mode incognito atau mode samaran ya Bapak Ibu. Silakan masukkan eh, link ini. Link ini silakan dimasukkan ya Bapak Ibu, link ini ya. Nah, silakan dimasukkan link itu. Setelah itu nanti akan model tampilannya seperti ini yang tadi ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali akan mengakses akun sewajar, silahkan klik yang namanya register atau daftar. Ya, silakan klik yang namanya ini Bapak Ibu ya, register atau daftar. Untuk Bapak Ibu yang pertama kali mengakses akun sewajar, pertama kali Bapak Ibu ya, pertama kali. Kalau kedua kali jangan register lagi karena sudah register ya, pertama kali. Jadi Bapak Ibu klik saja ini, register atau daftar. Ini tulisannya di situ, yang sini. Ya. Jadi di klik
register atau daftar. Setelah itu nanti tampilannya akan seperti ini nih. Nah, gini nih tampilannya. Setelah Bapak Ibu klik register tadi, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Setelah ini, username-nya Bapak Ibu masukkan NIP, NIP, nomor induk pegawainya, NIP 3K-nya. Ya, masukkan NIP. Nah, ada kejadian di angkatan 1, dia sudah 1 hari tidak bisa register. Padahal ini kami sudah jelaskan secara bertahap runut. Saya bilang coba boleh di screenshot saya data login ibu, data username ibu pada saat melakukan register. Nah, ternyata yang bersangkutan di username dia ketik namanya. Padahal sudah kita sampaikan ketik NIP, bukan nama. Ya, jadi diketik di username ini adalah NIP, nomor induk pegawai. Setelah Bapak Ibu masukkan NIP di sini, silahkan saya harus, aduh ini. Setelah di sini dimasukkan NIP, silakan Bapak Ibu centang ini. Dicentang Bapak Ibu ya. Karena kemarin dia sampai dia bilang sudah sakit tangan kupak klik Pak. Tidak mau dia. Iya tidak mau memang karena Bapak Ibu tidak centang ini. Nah, dicentang ini ya Bapak Ibu, nanti centangnya begini. Ah, diklik saja tengahnya ini. Nanti Bapak Ibu, setelah itu akan muncul, nah, begini nih. Kode apa itu biasanya kita bilang CAPTCHA. Nah, nanti dipilih Bapak Ibu. Di sini perintahnya apa? Setelah Bapak Ibu centang tadi itu, nanti dia muncul begini. Ditunggu dulu, nanti dia muncul begini. Nah, lihat di situ perintahnya. Perintahnya atau permintaannya untuk verifikasi itu Bapak Ibu berbeda-beda. Tidak akan sama biasanya antara satu orang dengan orang yang lain. Silakan dilihat. Di sini dia minta pilih semua benda atau hewan yang dapat ditemukan di dalam rumah. Nah, apa kira-kira? Tidak mungkin kita pilih paus kan? Nah, tidak ada paus dalam rumah. Nah, jadi pilih yang ada di rumah. Yang ada di rumah itu ya benda atau hewan yang ada di rumah apa? Nah, ini yang masuk akal yang ada dalam rumah. Jangan pilih helikopter. Jelas helikopter tidak ada dalam rumah. Hancur semua rumah itu kalau ada helikopter. Jadi disesuaikan perintahnya. Atau biasanya juga ada potongan puzzle. Nah, biasanya potongan puzzle itu dalam bentuk pipa, sambungan pipa. Nanti tinggal disambung saja, sahabat Bapak Ibu. Ya, ada juga kejadian kemarin, bukan kemarin, kemarin dulu. Dia screenshot, kemudian dikirim ke panitia. Di sini pertanyaannya, hewan berkaki 4. Nah, dia tanya ke panitia, Bapak, hewan berkaki 4 saya pilih apa? Ah, ini. Saya juga gimana ya menjawabnya ya? Nah, saya biasa cuma lihat hewan kaki 3 soalnya. Tidak biasa lihat kaki 4. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau sudah terlalu mudah begitu kasihan. Nggak usah juga ditanya sama kita kasihan. Pusing nanti tim panitia. Ya. Kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu langsung klik register. Setelah register, Bapak Ibu akan langsung otomatis diarahkan untuk ke tempat login. Pasti otomatis akan langsung diarahkan ke sini. Nanti tampilannya. Langsung begini tampilannya. Ya. Di sini ada 2 kolom yang akan diisi. Yang pertama itu username. Yang kedua itu password. Ya, ya Bapak Ibu. Yang paling atas ini username. Username-nya tadi apa? Yang dipakai pada saat registrasi. Bukan nama ya. NIP, nomor induk pegawai. Di sini di password silakan isi NIK Bapak Ibu yang ada di dalam sistem. Ya. Aduh Pak, yang mana NIK saya dalam sistem?
Waktu Bapak Ibu mendaftar P3K kan kasih masuk NIK. NIK itu yang Bapak Ibu kasih masuk. NIK ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ya, saya ulang sampai 3 kali nih. Di kolom user ini silakan isi NIP, nomor induk pegawai. Di password sini silahkan isi NIK, nomor induk kependudukan. Ya, jangan terbalik Bapak Ibu. Kalau sudah terbalik nanti ditanya lagi sama kita. Di screenshot, Pak, tidak bisa saya, Pak. Setelah dicek seperti kemarin, Bu, kenapa NIP-nya Ibu kepala 72? Nah, di sini kepala 72. Nah, tidak pernah ada NIP kepala 72. Nah, kita ini perasaan baru tahun 1000 ini. Orang lahir 1900, sudah ada kelahiran 2000. Ini sudah ada kelahiran 7000. Wah, tidak mungkin kan ada kelahiran 7000. Nah, setelah itu Bapak Ibu, silahkan centang lagi yang ini, kodenya nih untuk minta kode. Tetap dicentang, ya. Nanti muncul lagi pertanyaannya atau permintaannya apa, silahkan disesuaikan. Setelah itu, baru Bapak Ibu klik ini, login. Ya. Sampai sini ada yang bingung? Tidak ada ya? Aman ya? Ya sudah pelan-pelan ini. Setelah Bapak Ibu login, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemarin saya pakai kemarin-kemarin saja karena baru 2 kali lewat. Kemarin ada yang screenshot lagi ini. Pak, cuma begini tampilannya, Pak. Betul. Karena Bapak Ibu tidak klik ini tengahnya ini. Padahal waktu di sosialisasi saya sudah sampaikan. Begitu masuk di halaman dashboard ini, silahkan Bapak Ibu klik ini. Yang ini diklik. Yang ini. Ini diklik ini. Diklik. Diklik. Nanti itu akan berubah di situ. Nanti diklik. Setelah Bapak Ibu klik ini, Swajar PPPK ini, Swak Kelola Belajar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian, nanti akan masuk langsung ke menu utama. Seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Setelah masuk ke menu utama, Bapak Ibu wajib centang ini. Wajib centang ini. Ya, dicentang. Setelah Bapak Ibu centang ini, nanti yang biru muda ini akan menjadi biru sedikit tua. Setelah Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi ya Bapak Ibu. Setelah masuk di menu dashboard, di halaman utama ini, silakan centang ini, yang kecil ini. Setelah Bapak Ibu centang, silakan klik ini. Mulai akses materi. Ya. Setelah itu, Bapak Ibu langsung diarahkan ke sini. Dari sini langsung diarahkan ke sini. Nah, perlu saya jelaskan Bapak Ibu, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian, tidak menggurui. Kebetulan materi ini saya yang dapat duluan, jadi saya share ke Bapak Ibu, ya. Jadi saya tidak menggurui, kebetulan saya dapat materi ini duluan dan saya share kepada Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu masuk tadi centang dan klik, pasti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman utama ini. Yang pertama, rambu-rambunya yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, jangan beraksi-aksi. Nah, jangan bikin-bikin diri. Karena kalau susah nanti kasihan ada yang kita lagi tak bawa-bawa. Karena ada juga P3K itu orientasi, ada. Bukan di Sigi, bukan. Bukan juga yang 2 angkatan saya kasih tahu, bukan. Ada di luar sana. Nah, jadi kalau masuk di sini Bapak Ibu, silakan dikerjakan runut, berurutan. Jangan dilompat-lompat. Ya, runut kerjakan. Jadi yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah silakan lihat sambutan kepala LAN. Klik ini, akan muncul ini. 1, 2, 3. Ya, begitu Bapak Ibu klik sambutan kepala LAN, akan muncul ini sambutan kepala LAN.
kebijakan pengembangan kompetensi, dan manajemen penyelenggaraan. Nah, silakan dinonton videonya, Ibu. Videonya tidak panjang, Ibu. Tidak 2 hari 2 malam. 3 menit, 4 menit. Ya, silakan dilihat videonya di sini. Habis video yang satu, silakan lanjut ke video yang kedua. Setelah itu lanjut ke video yang ketiga. Oke? Setelah itu, Bapak Ibu, silahkan lanjut ke materi agenda 1. Ya, agenda 1 ya, Bapak Ibu. Sini. Nah, di agenda 1 ini ada 2 modul kalau tidak salah dan 2 video. Nah, silakan silakan nonton videonya, lihat modulnya dan nonton videonya, ya. Begitu seterusnya, Bapak Ibu. Jangan dari 1 ini Bapak Ibu langsung lompat ke 3. Jangan ya. Ya, jadi jangan dilompat-lompat. Sekali lagi kami sampaikan jangan dilompat-lompat. Sebentar saya kasih simulasi. Nah, ini contoh modulnya. Ya, nanti dilihat saja, di scroll ke bawah. Kalau mau silakan download. Nah, setelah agenda 3, kan itu ada agenda 1. Agenda 1 itu bela negara, 2 itu ASN berakhlak, kemudian agenda 3 itu smart ASN, dan ada beberapa sub. Setelah materi agenda 3, itu akan ada pilihan jurnal. Ya, Bapak Ibu, jurnal. Jurnal ini kalau Bapak Ibu nanti klik, Bapak Ibu akan diminta mengupload resume. Ya, bahannya dari mana? Dari agenda 1, dari agenda 2, dan agenda 3. Dan satu lagi, keterkaitan antar agenda. Ya, dibuat paling sedikit 5 halaman, paling banyak 10 halaman. Di kertas A4, tidak menggunakan bingkai bunga-bunga atau apa, tidak ada. Silakan menggunakan font Times New Roman 12, spasi 1,5. Karena kalau kita tidak batasi begitu, biasanya ada yang kasih 2,5 spasi supaya cepat penuh itu halamannya. Nah, biasa kita ini juga pemainnya begitu. Ya, oke. Setelah jurnal, Bapak Ibu akan masuk ke evaluasi akademik. Nah, ini contoh jurnal. Maaf. Ya, ini contoh jurnal. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi di jurnal itu memuat nama, NIP, jabatan. Jabatan jangan spekulasi Bapak Ibu ya. Lihat SK-nya. Lihat SK-nya. Di SK itu ada nama jabatan. Dan instansi. Nah, saya kasih tahu, memang Bapak Ibu, instansi ini yang dimaksud adalah, kalau di kepegawaian, pemerintah Kabupaten Sigi. Jangan Bapak Ibu isi nanti SD Lembang Tengah. Ya, kecuali diminta situ unit kerja. Silahkan isi. Karena memang Pak, tidak Pak, saya punya instansi ini Pak, Puskesmas Palolo. Nah, sudah baku bantah saja. Jadi instansi ini adalah pemerintah Kabupaten Sigi, ya. Kita isi pemerintah Kabupaten Sigi. Terus di mana saya isi sekolah Pak? Tahu sih isi nama sekolah. Isi saja ini instansi. Sudah ditahu komio dari Sigi. Nah, oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, di rangkuman itu ada rangkuman agenda 1, ada rangkuman agenda 2, rangkuman agenda 3, dan rangkuman keterkaitan antar agenda. Keterkaitan agenda 1, 2, dan 3. Oke. Setelah itu, Bapak Ibu nanti akan upload ke menu jurnal. Begitu diupload ke menu jurnal, baru nanti evaluasi akademik Bapak Ibu akan terbuka. Kapan Bapak Ibu akan
melakukan ujian evaluasi akademik. Ya, satu lagi saya lupa. Begitu Bapak Ibu masuk ke profil Swajar Bapak Ibu, silakan langsung ke bagian profil bagian bawah. Begitu masuk pertama kali, silakan langsung ke profil sini. Ya, Bapak Ibu. Setelah masuk di profil itu, silakan sinkron data dulu. Ada di atas itu kecil, sinkron data. Klik saja sekali. Nanti data Bapak Ibu langsung muncul. Data itu adalah data tarikan dari ASN Digital, BKN. Jadi akun Swajar ini eh, sudah datanya semua tarikan dari ASN Digital BKN. Ya, jadi kalau ada data Bapak Ibu yang keliru situ, silakan lapor ke teman-teman Ibu Ina ini di bidang Inka. Nah, mereka nanti yang update datanya Bapak Ibu di sana peremajaan. Ya, jadi tidak bisa diperubah di dalam akun Swajar, harus dirubah di peremajaan data di dalam ASN. Ya, oke. Nah, tadi kita kan sudah sampai di evaluasi akademik ya, Bapak Ibu. Saya sampaikan dulu ini. Peserta lulus evaluasi akademik itu dengan skor minimal 70,01. 70,01 ya, lulus. Di bawah itu tidak lulus. Peserta melakukan evaluasi percobaan 1 sampai dengan 3, maksimal 100. Misal, contoh, Bapak Ibu melakukan percobaan pertama untuk evaluasi akademik, mendapat skor 75. Kemudian Bapak Ibu coba lagi kedua kalinya, dapat skor 74. Kemudian Bapak Ibu lagi coba lagi untuk berikutnya dapat skor 95 misal. Jadi yang diambil 95, nilai tertinggi. Bukan nilai ujian pertama, bukan. Yang diambil itu nilai tertinggi. Tapi untuk percobaan 1, 2, dan 3. Begitu Bapak Ibu masuk ke percobaan 4 dan 5, Bapak Ibu tidak akan bisa lagi mendapatkan skor maksimal. Jadi skor maksimal untuk percobaan keempat dan kelima adalah 90,01. Jadi pada saat percobaan keempat dan kelima, skornya Bapak Ibu misal 98, tidak akan bisa masuk 98. Yang masuk adalah 90,01 karena Bapak Ibu sudah masuk ke percobaan 4 dan 5. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan skor pertama sampai dengan ketiga, saya menyarankan jangan memang coba-coba lagi ikut evaluasi keempat dan kelima. Kenapa? Kalau Bapak Ibu sudah dapat skor misal 94 di percobaan 1 sampai 3, terus Bapak Ibu coba lagi di percobaan keempat dan kelima, rugi. Karena yang bisa tersubmit di percobaan keempat dan kelima itu hanya 90,01. Sedangkan waktu di percobaan 1, 2, 3 Bapak Ibu sudah dapat skor 94. Rugi. Jadi kalau sudah dapat di atas 90 di percobaan 1, 2, 3, sudah langsung submit saja. Tidak usah lagi mengulang. Bapak Ibu, remedial Bapak Ibu. Jadi di hari ke-16 Bapak Ibu remedial. Sampai di hari 30 Bapak Ibu remedial. Pak, kalau sampai hari 30 T bisa juga. Nanti T bisa main perpanjang. Nah, ini tadi yang saya kasih contoh ya, Bapak Ibu, tidak usah saya ulang lagi. Saya sudah kasih contoh tadi. Ya, jangan lupa untuk mengupload foto Bapak Ibu ya. Seperti yang saya bilang tadi di akun profil yang paling bawah itu. Nah, foto yang diupload saya sudah tanya ke Lembaga Administrasi Negara kemarin, boleh foto yang Bapak Ibu upload ke dalam link pendaftaran, boleh. Tapi pastikan fotonya sesuai ketentuan Bapak Ibu ya. Jangan foto yang sampai di bawah pusat, yang kelihatan berdiri. Nah, kalau bisa fotonya yang sudah diedit Bapak Ibu. Ujung atasnya sudah simetris, bawahnya sudah di atas pusat, kiri kanan sudah simetris searah bahu, ya.
Karena ada yang upload pas foto, sebelah kirinya masih ada sekitar berapa senti, sebelah kanannya masih ada berapa senti, terus atasnya masih jauh, di bagian bawahnya bukan di atas pusat, sampai di pinggang di bawah di foto, sampai potongan baju di bawah. Nah, jangan. Karena kalau itu terupload di sertifikat, akan seperti itu bentuknya nanti, karena tidak ada diedit-edit lagi. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan dua sertifikat. Yang pertama dari LAN, yang kedua dari Pemda. Yang dari LAN nanti Bapak Ibu akan download langsung lewat akun Swajar Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini. Begini nanti tampilannya. Yang saya bilang tadi, sinkron. Nah, ini silakan nanti disinkron. Kalau Bapak Ibu klik sinkron ini, di sini data Bapak Ibu akan keluar. Data itu data tarikan dari CISN, MyASN. Ya. Nah, ini nanti untuk sertifikat dan lain-lain semua diambil di sini. Ya. Nah, nanti kalau sudah ada, sudah selesai, sudah disubmit, silakan klik ambil nomor sertifikat. Ya. Setelah itu nanti tinggal Bapak Ibu di ini Pak Septian, Pak jangan whiteboard Pak ya. Nah, setelah itu nanti eh di tempat foto ini nanti akan Bapak Ibu bisa download sertifikatnya nanti ya untuk sewajar. Nah, ini untuk foto. Abaikan saja ini Bapak Ibu ya. Jadi kemarin sudah dibolehkan kok untuk yang berhijab boleh menggunakan hitam. Foto yang di awal dipakai boleh ya. Nah, nanti di sini di tempat foto ini Bapak Ibu bisa download sertifikatnya nanti bisa di-download di tempat foto ini ya Bapak Ibu. Kalau sudah ini kan ada keterangan ini lanjut proses TTE yang ditanya lagi Pak apa itu TTE Pak? Nah, ya TTE ini anu ini titik-titik bukan tanda tangan elektronik ya. Nanti di situ bisa dilihat progresnya sudah sejauh mana ya dalam. Nah, kalau sudah proses di sini statusnya download sertifikat, ya Bapak Ibu tinggal download saja. Nanti sertifikatnya seperti ini, ditandatangan oleh Pak Deputi dari LAN. Ya. Kemudian saya mau perlihatkan satu lagi. Sebelum kita ke tanya jawab, saya langsung ke teknis saja. Ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Oh, tunggu. Supaya lebih jelas, saya pinjam satu akun yang sudah terbuka. Saya perlihatkan ke Bapak Ibu. Nah, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kelihatan Bapak. Oke. Saya coba salah satu akun peserta. Ini Bapak Ibu, akun ini sudah register ya terlebih dahulu, sudah register kemarin. Jadi eh, yang bersangkutan ini sudah register. Jadi kalau Bapak Ibu sudah register seperti yang saya sampaikan tadi, berikutnya begitu mau akses cukup login saja, tidak perlu register lagi ya, login saja. Jangan lupa dicentang ini ya, dicentang ya, ditunggu dulu. Nah, ini kan bukan pertanyaan ini, tapi kita diminta main puzzle ini. Berarti silahkan di drag kemudian dicocokkan. Jangan nih modelnya segitiga, Bapak Ibu taruh di sini. Ya, jadi cari yang sama, ya.
Kalau sudah, silakan diklik ini, meriksa. Ditunggu saja. Oke. Mudah-mudahan bisa masuk. Oh, karena ini jam 10 ini jam jam-jam traffic ini sekarang. Wah. Nah, ini Bapak Ibu. Karena LAN sudah ingatkan juga. Di sini LAN sudah ingatkan ya. Nih. Nah, hindari akses wajar P3K di jam kerja. Mulai pagi sampai siang. Karena itu jam traffic. Padat sekali. Ya. Pastikan koneksi juga berada di jaringan yang stabil. Nah, kalau tidak bisa ini ya saya tidak bisa tunjukkan isi di dalamnya ini Bapak Ibu. Nah, ini sepertinya tidak bisa. Karena sekarang jamnya jam ya setengah 11 ini jam-jam traffic Bapak Ibu ya. Nah, tidak bisa. Sampai sekarang belum bisa. Oke. Kalau begitu saya buka ini saja. Nah, ini ya tadi ya Bapak Ibu. Di ini sinkron data yang saya maksud tadi. Silakan langsung ke menu profil sinkron data, kemudian langsung upload fotonya ya Bapak Ibu. Pastikan fotonya yang sudah sesuai tadi saya sampaikan. Nanti setelah Bapak Ibu lakukan sinkron, otomatis ini data ini langsung muncul Bapak Ibu. Nama, NIP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, jabatan, instansinya dari mana ini muncul. Otomatis akan tertarik dari CISN. Jadi maksud saya, kalau ada data di sini yang salah, tanggal lahir, cepat memang ke data karena tanggal lahir ini berpengaruh ke NIP. Panjang urusannya ini. Ya, oke. Itu saja dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hari Senin ke Kota Tua. Jangan lupa membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabit pantunnya. Baik, Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Silahkan raise hand atau angkat tangan ya, jika ada yang ingin ditanyakan. Ada? Sepertinya ini belum ada ya. Nah ini ya, saya sukanya angkatan 3 ini. Bapak Ibu, Seperti saya bilang. kami Oh, pastikan ya, raise hand bukan angkat tangan, angkat jari manual seperti ini ya. Jangan sampai karena kami tidak bisa lihat. Ya, mohon izin Pak, boleh bertanya? Silakan Bapak. Iya, yang saya mau tanyakan saja, tadi kan sudah dijelaskan mengenai format untuk penulisan jurnal. Cuma yang saya mau tanya masalah marginnya saja Pak. Kiri kanannya berapa? Baik, itu saja Pak Yoap. Iya, itu saja. Tabe Pak Kabit, silakan dijawab. baik, kalau untuk jenis font tadi sudah ya Bapak Ibu, kita menggunakan Times New Roman 12. Kemudian line spacing kita pakai 1,5. Kemudian margin kita sesuaikan saja Bapak Ibu. Kalau penulisan ilmiah yang baku itu 4433, tapi tidak usahlah kita 4433. Ya, kita pakai yang standar saja karena kalau saya lihat contoh dari line ini kiri kanan itu hampir sama marginnya, kiri kanan hampir sama. Berarti karena kan barang ini tidak dijilid. Kalau laporan ilmiah kan sengaja dilebihkan satu spasi, satu di sebelah kiri karena akan dijilid. Nah, jatuhnya juga tetap 33. Jadi kita menggunakan 33 saja kali ya, supaya rapi. Nah, saya biasa juga dulu begitu. Diminta dosen berapa lembar, saya kasih marginnya, saya kasih lebih-lebih supaya cuma sedikit, sudah penuh lagi satu halaman. Nah, begitu biasanya. Tapi kita biar rapi kita sepakati saja Bapak Ibu kita pakai 33 saja ya biar sama simetris dia. Oke? Baik, jelas Pak Yoap ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Kita akan buka sesi tanya jawab. Ya, silakan Pak Zaid di unmute.
Iya Pak, tadi kita terlalu kurang kurang jelas yang saya dengar tadi. Saya sempat tulis eh, jurnal itu isi sampai berapa? 5 sampai 10 halaman kertasnya. Kertas apa itu Pak dipakai? Baik, Bapak, itu saja. Itu saja Pak. Iya, terima kasih. Iya, lima. Pak Kabit, izin, silakan dijelaskan kembali. Ya, baik. Untuk Pak Zaid, gimana kabar Pak Zaid? Jadi untuk jenis kertasnya kita pakai A4 ya Bapak Ibu. Kita sepakati menggunakan A4. Kemudian jenis fontnya Times New Roman 12. Kemudian kita pakai lens spacing 1,5. Nah, seperti itu. Apalagi ya, Tom? Itu saja ya. Bapak di-unmute, Bapak. Pak Zaid. Tadi Bapak bilang kita buat jurnalnya itu berapa? 5 sampai 10 halaman Pak. Oke. Baik. Untuk jurnal itu paling sedikit 5 halaman, paling banyak 10 halaman. Ya. Oh iya iya. 5 sampai 10 halaman. Kemudian Bapak Ibu, saya menyarankan Bapak Ibu buatnya di Word dulu. Ya, silakan buat di Word. Kemudian nanti Bapak Ibu silakan convert ke PDF. Ya, silakan convert PDF. Jadi yang diupload itu PDF-nya ya Bapak Ibu. Ya, PDF. Kapasitasnya 5 MB, paling besar 5 megabyte. Ya, di bawah itu boleh, di atas 5 MB jangan. Ya, foto juga itu tidak lebih dari 1 MB ya. Foto yang diupload tidak lebih dari 1 MB. Ya, jadi kalau 1,1 pasti tidak bisa. Jadi tidak lebih dari 1 MB. Ya. Untuk jurnalnya tadi silahkan Bapak Ibu buat dulu di Word, kemudian nanti jangan di print Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu buat di Word, baru Bapak Ibu print, baru Bapak Ibu scan, pasti kapasitasnya besar sekali. Karena yang Bapak Ibu scan itu sudah dalam bentuk JPEG nanti. Ya digambar dia. Ya. Jadi ini kan tidak ada yang ditanda tangan. Nah, silakan buat di Word, kemudian print. Print, tapi jangan pilih printer cetak, tapi print to PDF. Ya. Jadi print ke PDF. Hasilnya lebih bagus, kapasitasnya kecil. Ya, Bapak Ibu. Eh, itu terkait jurnal. Mungkin cukup dari saya. Baik, terima kasih. Jelas, Bapak? Ya iya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Ponianti. Silakan Ibu di-unmute. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau bertanya soal yang evaluasi tadi kan ada pilihannya 1, 2, 3 yang pertama, yang kedua 4, 5, yang ketiga itu 6, yang keempat itu lebih dari 6. Jadi pilihan yang pertama itu kalau misal kita coba kan satu, misal yang Bapak jelaskan tadi nilainya 70, kemudian 75, kemudian 90, yang dipilih kan lebih tinggi. Yang mau saya tanyakan, kalau semisal di percobaan pertama kita sudah dapat nilai lebih dari 90, misal 91, apakah langsung disubmit saja? Tidak perlu lagi coba yang kedua, ketiga, karena kan maksimal di 1, 2, 3 itu nilainya 100. Nah, kalau misalnya yang percobaan kedua dan ketiga itu, misal kita dapat tadi nilai 91, tapi kita pengen nyoba lagi yang di 2, 3, harapannya pengen dapat nilai 91 ke atas, tapi nyatanya pas diisi soal tuh nilainya turun. Itu bagaimana, Pak? Jadi yang dipilih nilainya yang mana? Ya, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Silakan Pak Kabit. Baik, terima kasih Bu. Bagus pertanyaannya Bu. Jadi nanti misal Ibu di percobaan pertama dapat 91. Ya, Di percobaan kedua, Ibu dapat 93. Di percobaan ke ya 91 percobaan pertama, percobaan kedua misal Ibu dapat 94, misal ya, percobaan kedua dapat 94. Di percobaan ketiga Ibu dapat 70, misal. Pertanyaannya, yang mana yang akan tersubmit? Yang tersubmit nilai paling tinggi, Bu.
selama Ibu masih di percobaan 1, 2, dan 3. Dipastikan masih di percobaan 1, 2, 3. Nah, kalau saya secara pribadi, Bu, kalau saya sudah dapat 94, ya malah saya ujian 2, 3, Bu. Capek. Karena hasilnya juga sudah sangat memuaskan. Ya, di atas 90 sudah sangat memuaskan. Jadi, kalau saya secara pribadi dapat misal 95 ke atas, saya tidak akan mencoba lagi kedua dan ketiga. Nah, kecuali misal seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu mendapat 91 di percobaan pertama. Nggak usah lah 91, Bu. Misal. Dapat 90 misal. Nah, pasti Ibu mau lebih baik lagi kan? Nah, Ibu coba kedua, dapat 96. Dan Ibu coba ketiga, Ibu dapat 93. Nah, ya itu. Berarti karena itu masih masuk di range percobaan 1, 2, dan 3, berarti yang diambil nilai tertinggi. Walaupun itu ada di percobaan 1 kah, 2 kah, atau 3 kah. Selama Ibu masih ada di range percobaan 1 sampai dengan 3. Tapi jangan memang Ibu dapat 96, tapi Ibu lanjut lagi ke percobaan keempat. Yakin saja 96-nya tidak akan bisa diklaim. Yang bisa diklaim tadi, kalau percobaan 4 dan 5 adalah 90,01. Jadi walaupun nilainya kita 99 di percobaan keempat, tidak akan tersubmit 99, tapi akan tersubmit 90,01. Seperti itu. Jelas kira-kira, Bu, ya? Baik, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Iya, dengan Bapak Aprianto. Silakan Bapak di-unmute. Kedengaran? Iya, kedengaran Bapak. Silakan. Pertanyaan saya Pak terkait login tadi, kan yang bagian username kita pakai NIP. Nah, terus di bagian passwordnya kita pakai NIK. Ya. Artinya kalau kita tahu NIP sama NIK-nya orang lain, berarti akunnya bisa kita buka, Pak. Itu saja pertanyaannya, Pak. Baik, terima kasih Pak Aprianto. Ya. Silakan Pak Kabir. Ya, selama Bapak Ibu tahu NIP dan NIK orang lain, ya bisa Bapak Ibu buka. Tapi sebagai orang yang bertanggung jawab, kita tidak boleh buka akunnya orang lain. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita hanya berkewajiban membuka akun kita secara pribadi, bukan akun orang. Ya. Dan kami minta untuk tidak memberikan NIK ke orang lain. Kalau NIP mungkin bisa gampang didapat, tapi NIK tidak semua orang bisa dapat. Nah, kenapa saya bisa membuka akses salah satu akun peserta? Karena saya sudah izin dengan orangnya. Dari awal saya sudah izin. Bu, saya akan pinjam akun Ibu nanti untuk disosialisasi berikutnya. Supaya teman-teman bisa kami simulasikan untuk proses login dan proses pembelajaran di akun sewajarnya. Nah, seperti itu. Saya sudah pamit. Sebagai panitia pun saya wajib pamit. Karena kalau orangnya tidak mengizinkan, saya tidak boleh akses. Padahal kalau saya mau, bisa saja, kapan saja saya mau akses. Cuman jangan. Itu sebagai bentuk tanggung jawab moral kita, Bapak Ibu, terhadap penyelenggaraan kegiatan. Baik. Mungkin dari saya cukup. Baik, terima kasih. Jelas ya Bapak Aprianto. Ya, terima kasih. Oh, masih ada lagi Pak penanya lagi Pak Kabit, izin. Silakan Pak Muhammad ya. Silakan di-unmute Bapak. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu kesempatannya Pak. Makasih Pak. Pak izin bertanya Pak mengenai tadi nilai. Kan sudah jelas ya nilainya. Cuma saya mau bertanya Pak di percobaan pertama itu, kalau misal nilainya kita di 92, tapi kita masih mau lebih lagi ke atasnya Pak. Bagaimana pas kita coba percobaan kedua dan kedua lah saja dulu. Kedua itu kita di bawahnya 92 itu Pak. Apakah nilai yang pertama itu masih tersimpan atau kan ceritanya kita menyesal nih Pak lanjut karena sudah tinggi tadi itu Pak. Apa masih tersimpan itu nilai yang pertama atau tidak? Itu saja mungkin Pak.
Baik, Baik. terima kasih. Pak, kalau disimak tadi Pak, saya rasa Bapak sudah tahu jawabannya. Heeh. Jadi percobaan 1, 2, dan 3 itu Pak diambil nilai tertinggi Pak. Heeh. Kalau Bapak menyimak tadi pertanyaan Ibu Poni, itu sudah jelas Pak, saya jelaskan tadi. Awalnya kan di materi saya memberikan contoh 70, 75, dan 90. Yang diambil 90. Tapi pertanyaan Ibu Poni tadi dibalik. Bagaimana kalau yang pertama yang tinggi, selanjutnya rendah? Nah tetap Pak, diambil yang tertinggi. Selama itu masih ada di percobaan pertama sampai dengan percobaan ketiga. Jangan sampai Bapak dapat, seperti yang saya jelaskan tadi, Bapak dapat 96, Bapak masih mau coba lagi percobaan keempat. Nah, Bapak yang menyesal sendiri nanti. Karena 96 tidak akan bisa disubmit di percobaan keempat dan kelima. Yang tersubmit di percobaan keempat dan kelima adalah 90.01. Ya, seperti itu. Baik, dari saya cukup Ibu. Iya, terima kasih Pak Kabit. Bapak Muhammad Adil jelas ya, jelas sekali tadi dari penjelasan Pak Kabit sebelumnya di pemaparan, terus di pertanyaan sebelumnya juga sangat jelas ya. Makasih Bu. Baik, Ibu. terima kasih Bapak. Ada lagi pertanyaan penanya selanjutnya dengan Ibu Rizky Amelia. Silakan Ibu, di-unmute. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya terkait dengan waktu mengakses link Swajar. Apakah waktu untuk mengakses link ini terbatas pada jam kerja saja atau bisa diakses sepanjang waktu? Yang penting tidak di jam-jam kritis tadi seperti dari pagi sampai siang, seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu Rizky Amelia pertanyaannya. Baik Ibu, karena ini pembelajaran mandiri Bapak Ibu, jadi bebas Bapak Ibu akses di mana saja dan kapan saja itu bebas Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, LAN itu sudah menganjurkan kepada peserta orientasi untuk menghindari mengakses akun Swajar di jam-jam sibuk atau di jam-jam kerja. Kenapa? Karena di jam-jam kerja ini, Bapak Ibu, traffic itu lumayan padat. Karena akses akun Swajar ini bukan hanya Bapak Ibu dari Kabupaten Sigi yang mengakses, tapi satu Indonesia mengakses ke akun Swajar. Baik itu CPNS, P3K, Diklat Kepemimpinan, semua mengakses ke satu server yang sama. Nah, saya share Bu. Di sini kan ada ini, begitu Ibu login itu ada tipsnya yang diberikan oleh LAN ini. Sini. Hindari akses, artinya hindari login, hindari masuk ke dalam akun Swajar di jam kerja. Mulai pagi sampai siang. Artinya LAN sudah memberikan note, memberikan catatan untuk kita jangan masuk ke akun Swajar di jam padat. Jam padat itu kapan? Mulai pagi sampai dengan selesai orang istirahat siang. Itu jam yang paling padat. Nah, paling enak kapan? Untuk teman-teman saudara-saudara saya Muslim, paling enak itu setelah sholat subuh. Nah, atau malam. Misal, Bapak Ibu habis makan malam. Lagi cerita-cerita dengan anak sambil buka modul. Boleh, silakan. Silakan. Jadi bebas, ya. Bapak Ibu, tidak harus di jam kerja, tidak. Justru di jam kerja itu jam paling sibuk. Nah, kalau bisa kita hindari. Mungkin dari saya cukup. Baik, terima kasih Ibu. Jelas sekali ya penjelasan dari Pak Kabit. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Masih ada. Silakan Ibu Siti Muasyarah. Silakan di-unmute Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya mau tanyakan,
Ketika kita mendownload masuk ke akun Swajar, apakah kita bisa langsung mengupload foto atau menunggu jurnal selesai dulu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Pak Kabit langsung dijawab. Oh iya, satu lagi saya lupa tadi Ibu Rizky. Ini nanti sekalian saya jawab dengan Ibu Siti punya pertanyaan. Satu lagi Ibu Rizky. Jadi nanti pada saat Ibu Rizky masuk ke dalam akun Swajar, jadi langsung ke bagian bawah, scroll ke bagian bawah itu ada profil. Jadi jangan pilih profil yang di atas, pilih profil yang di bawah, scroll. Kemudian upload foto. Jadi untuk saudara-saudara saya yang berhijab, yang bercadar, untuk saudara-saudara yang bercadar, untuk tidak mengupload foto dengan cadar, ya. Nah, yakin saja Bapak Ibu, akun itu hanya milik Bapak Ibu, tidak ada yang lihat. Nah, nanti silakan upload yang eh, tidak menggunakan cadar, silakan menggunakan jilbab besar, ya, dengan contoh yang sudah diberikan oleh teman-teman PIC. Tetap menggunakan papan nama dan PIN. Nanti digantung saja di jilbab besarnya, ya. Kemudian diupload. Kemudian saya lanjut dengan pertanyaan Ibu Siti. Nah, jadi Ibu, yang pertama perlu saya tegaskan, tidak ada yang di-download Bapak Ibu ya. Nah, tetapi kita mengakses ke link web yang sudah saya sampaikan tadi, link webnya di swajar .pppk.lan.go.id kalau tidak salah ya. Tapi nanti lihat di materi ada kok Ibu. Jadi tidak ada yang di-download. Jadi Bapak Ibu kalau ada nanti tiba-tiba notif masuk, ada APK yang harus di-download dan abaikan. Jangan-jangan virus itu. Ya, jadi tidak ada yang di-download lewat Play Store, App Store atau apapun itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu murni mengakses melalui perambaan browser, ya, Google Chrome kah, Edge kah, atau apa sejenisnya yang biasa Ibu gunakan, yang familiar yang digunakan, ya. Kemudian seperti yang saya sampaikan juga di materi tadi, Bapak Ibu, sebisa mungkin setelah Bapak Ibu registrasi dan login untuk pertama kali, silakan langsung ke menu profile yang paling bawah, lakukan sinkron data dulu. Setelah itu, sebisa mungkin Bapak Ibu langsung upload saja foto. Ya, takutnya lupa. Silakan upload foto. Tapi foto yang diupload ini Bapak Ibu harus yang seperti yang saya jelaskan tadi ya, yang sudah diperbaiki. Karena ada juga foto itu yang foto cetakan 4x6 ditempel di kertas folio, kemudian sama kertas folionya yang di-scan. Saya nggak usah upload di sini sebagai contoh. Nanti malu orangnya nanti. Nah, nggak usah saya upload, saya share, nggak usah. Tapi jangan, karena nanti begitu nanti kalau yang itu diupload ke dalam sistem, sertifikatnya itu yang muncul kertas folio satu utuh dan fotonya kecil di pojok kiri atas. Jadi sebenarnya diupload ada file foto. Jadi untuk akses pertama kali kami menyarankan untuk silakan sinkron data dan upload foto. Setelah itu silakan belajar, Bapak Ibu. Nah, kemudian perlu saya tekankan Bapak Ibu, belajarnya jangan kayak orang apa? Kalau saya punya mama biasa bilang kau kayak orang kesetanan saja. Jadi jangan terlalu langsung gaspol Bapak Ibu. Biasa gaspol itu tak kancing mesin. Heeh. Saya kasih contoh di angkatan 1. Saya bilang saja di angkatan 1. Angkatan 1 ini baru berjalan 2 hari. Bapak Ibu. Tadi malam dia sudah buat jurnal. Wah, saya bilang hebat sekali Bapak ini ya. Itu satu jurnal 67 halaman paling sedikit. Dikali 3 agenda. Satu agenda 3 sub. Agenda 2 5 sub. Agenda 3 3 sub. Berarti ada kurang lebih sekitar 13. 12 dikali 2. Berarti ada 24 modul dia bisa selesaikan dalam waktu 2 hari. Saya bilang hebat. Jago memang. Padahal LAN sudah mempersiapkan 15 hari sampai dengan evaluasi akademik. Kenapa? Karena LAN sudah menghitung kemampuan Bapak Ibu untuk membaca, kemampuan Bapak Ibu untuk menonton video, sampai dengan di hari ke-12. Hari ke-13 sudah boleh buat jurnal, hari ke-13, 14 boleh buat jurnal. Hari ke-14-nya diupload jurnalnya, hari ke-15 evaluasi akademik.
Tapi tidak apa-apa. Kalau ada yang mau coba juga nggak apa-apa. Nanti kita ketemu di kelas. Saya suruh jelaskan di depan apa nilai-nilai dasar ASN berakhlak di agenda 2. Nanti saya suruh jelaskan. Karena paling laju kan? Nah, apa-apa. Nanti dilihat. Nah, mungkin dari saya, Ibu Moderator, cukup. Ya, ada lagi yang bertanya nih. Baik, terima kasih Pak Kabit. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ya, ada dua penanya terakhir mungkin. Silahkan akses link yang sudah di-share teman-teman panitia di kolom chat. Itu ada daftar hadir. Mohon diisi ya. Pastikan teman-teman Bapak Ibu mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh teman-teman panitia. Baik, terima kasih. Kita lanjut dua penanya terakhir Bapak Ibu. Silakan Bapak Muhammad di-unmute. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam Pak. Saya tanyakan ini Pak. Izin, Setelah maaf Bapak, izin Bapak Muhammad Azan, agak lebih keras suaranya, kurang kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak, setelah jurnal terupload, apakah kolom evaluasi akademik itu bisa langsung dikerjakan atau menunggu beberapa hari Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Ya, baik. Pertanyaannya tadi saya ulang, Pak Azan ya. Pertanyaannya, apakah setelah mengupload jurnal atau resume pada menu jurnal di dalam akun Swajar, otomatis evaluasi akademik akan terbuka? Begitu ya inti pertanyaannya tadi ya. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengupload jurnal, ya, mengupload jurnal, jurnal ini diupload paling lama H-1 sebelum pelaksanaan evaluasi akademik, ya. Saya menyarankan Bapak Ibu untuk mengupload jurnal itu di hari ke-10. 10 atau 11 sudah mengupload, ya. Jangan juga kayak yang saya bilang tadi, baru 2 hari sudah minta upload jurnal. Aduh, ini kacau nanti apa-apa. Saya takutnya evaluasi akademik, ya. Karena soal evaluasi akademik ini kan nanti betul tidak ada yang memantau Bapak Ibu di dalam melakukan evaluasi akademik, tidak ada yang memantau. Tetapi materi-materi itu muncul, ingat ada waktunya nanti Bapak Ibu ujian. Nah, dan saya yakin, aku yakin saya Bapak Ibu. Nah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi Ibu ujian nanti evaluasi akademik. Nah, jadi eh, begitu diupload jurnalnya, jadi kami menyarankan Bapak Ibu itu sebisa mungkin misal setelah agenda 1 dipelajari, bikin resumenya agenda 1. Setelah agenda 2, bikin resumenya. Setelah agenda, bikin resumenya. Setelah jadi 3 resume 3 agenda, silakan cari keterkaitan antara agendanya. Ya. Setelah itu, Bapak Ibu silakan upload di menu jurnal di hari ke-10 lah. Boleh. 10 ya. Di hari ke-10 diupload. Setelah itu nanti Bapak Ibu silahkan lihat menu evaluasi akademik di akun Swajarnya. Di situ akan muncul tanggal kapan Bapak Ibu akan evaluasi akademik. Ada tanggalnya nanti muncul. Ya. Kalau Bapak Ibu lewat dari tanggal itu, lewat. Misal Bapak Ibu ditentukan evaluasi akademiknya tanggal 23 misal ya. Contoh. Bapak Ibu dikasih jadwal di situ 23 Juli 2025 evaluasi akademik. Jadi kalau sudah jam 12 malam lewat 1 detik, itu kan sudah tanggal 24. Jadi Bapak Ibu langsung terhitung remedial. Ya, remedial. Seperti itu. Jadi tolong diingat baik-baik ya. Dipantau akunnya, dilihat kapan waktunya saya ujian evaluasi akademik ya. Kalau sudah waktunya misal Bapak Ibu ujian tanggal 23. Nah, tanggal 23 itu Bapak Ibu bangun pagi itu kalau bisa ya sudah cuci muka, bila perlu mandi supaya segar kan, baru evaluasi akademik. Begitu. Percobaan pertama. Kalau kurang puas, malam coba lagi. Percobaan kedua. Kalau belum, coba lagi. Percobaan ketiga, tinggal dilihat kalau nilainya sudah 94, 95, sudah. Aminkan saja.
Sudah lulus itu. Ya, demikian Pak Zan. Jelas Bapak ya? Baik, kita ke penanya terakhir Bapak Ibu. Silahkan Ibu Tessa Santa ya, di unmute. Ibu Tessa. Mungkin terkendala jaringan. Ibu Tessa Santa, silakan di unmute Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin Ibu Tessa masih terkendala jaringan. Eh, izin Pak Kabit, bagaimana kita menunggu atau kita lanjut? Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada. Dari Ibu Rina Teman-teman yang mungkin, lain? Ibu Rina. Ibu Tessa sudah bisa bergabung? Baik, Pak Dedi silakan Ibu mungkin? Tessa. Atau Ibu Tessa sudah bisa Oke, bergabung, Ibu Tessa? Ya, silakan Ibu. iya, iya, oke. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Jadi, yang saya mau tanyakan itu terkait pembuatan jurnalnya itu, Pak. Kedengaran, soalnya jaringan orang jelek. Oh iya, kedengaran Ibu, tapi putus-putus. Dicoba lagi Ibu. Oh iya, yang saya tanyakan terkait pembuatan jurnal. Kedengaran, Iya. kedengaran Ibu. Iya, kedengaran Lanjut, Ibu. lanjut Bu, Silakan silakan Ibu, Bu. lanjut Bu. Nah, oke. Nah, di situ kan nanti kan kalau kita mau bikin jurnal, seperti tadi Bapak jelaskan ada di situ beberapa modul. Misalnya kalau kita mau bikin jurnal nanti, apakah kita akan ambil referensi dari beberapa modul itu atau bagaimana Baik Ibu Tessa, itu saja pertanyaannya. nanti itu Pak? Kita akan apa tadi itu Pak? Atau bagaimana? So, aduh, Maaf Ibu Tessa, agak putus-putus suaranya. jaringan itu jelek sekali loh. Kedengaran Pak? Kedengaran Ibu. Ibu boleh diulang pertanyaannya, Iya, iya. silakan. Aduh. Iya loh, jelek sekali, jelek sekali jaringan. Iya, iya, jaringan orang jelek. Silakan Bu, silakan Bu. Sudah kedengaran Bu, silakan. Iya Ibu, silakan Ibu. Oke, saya ulangi lagi ya pertanyaan saya Pak. Iya. Iya, silakan Ibu. Nah, itu kan terkait pembuatan jurnal, kan nanti kita di dalam kan ada kayak beberapa modul ya Pak ya. Iya. Nah, nanti pas saat pembuatan jurnal nanti kita ambil dari beberapa modul yang di dalam itu kita pilih salah satunya atau bagaimana? Pas pembuatan jurnalnya nanti. Kita ambil referensi dari dalam modul 3 pembelajaran modul itu atau Ya, baik Ibu, kami sudah tangkap pertanyaannya. ya. Ya, sebenarnya tadi sudah jelas sekali yang disampaikan Pak Kabit di pemaparan, mungkin kendala jaringan ya di tempatnya Ibu. Izin Pak Kabit, mungkin bisa dijelaskan sekali lagi. Ibu pastikan jaringannya Ibu bisa tersambung ya. Iya. Ya, agar tidak berkali-kali Pak Kabit untuk menjelaskan. Baik, silakan Pak Kabit. Ya, baik. Eh, untuk itu sebenarnya kami sudah menghimbau, teman-teman PIC sudah menghimbau pada saat teman-teman mengikuti Zoom untuk mencari tempat dengan kondisi jaringan yang cukup stabil dan baik sehingga informasi teman-teman bisa mendapatkan secara utuh, tidak terpotong-potong. Jadi jurnal ini Bapak Ibu, tadi saya rasa sudah cukup jelas saya sampaikan di pemaparan bahwa di dalam agenda 1 itu ada 3 sub. Nah, setiap sub ini Bapak Ibu berbeda. Tidak mungkin kita hanya memilih salah satunya. Berbeda. Silahkan Bapak Ibu ambil inti dari pembelajaran agenda 1 itu apa. Kemudian masukkan ke jurnal. Begitu juga dengan agenda 2 tentang ASN berakhlak, nilai-nilai ASN berakhlak.
Nah, di situ kan ada berorientasi hasil, akuntabel, ada banyak. Ada 5 kalau tidak salah, nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Nah, silakan diambil juga inti dari materi agenda 2 itu terkait ASN berakhlak. Kemudian masukkan ke dalam jurnalnya. Begitu pula dengan agenda 3. Agenda 3 itu eh, keterkaitannya dengan apa ya? Analisis isu kontemporer nanti silakan dimasukkan saja juga eh, intinya. Nah, yang jelas tidak melebihi 10 halaman, minimal 5 dan maksimal 10. Ya, Bu, dan kapasitas PDF-nya itu tidak lebih dari 5 megabyte. Ya, itu dari saya yang saya tangkap pertanyaan Ibu Tessa tadi. Mungkin Ibu Moderator dari saya cukup. Yang lain Baik, ada tidak? Kalau tidak ada, tinggal 5 menit kita baik. selesaikan di jam 11. Ya, terima kasih Pak Kabid. Ibu Tessa masih terhubung ya? Jelas Ibu ya? Bapak Ibu, masih ada lagi penanya? Ini yang sangat-sangat terakhir. Ada lagi penanya terakhir sebelum kita akhiri? Tidak ada? Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada penanya lagi, terima kasih ya sudah aktif dalam sesi tanya jawab ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Kabid mulai dari pemaparan hingga sesi tanya jawab semua dapat mengambil pelajarannya dengan jelas ya. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, teman-teman. Selanjutnya ada beberapa poin ya. Ada poin yang tempat kami tangkap dalam sesi sosialisasi kali ini, yaitu pastikan peserta meresum setelah menonton semua video materi dari agenda 1, 2, dan 3 untuk diresum ya sebelum ke evaluasi kinerja. Begitu mungkin Pak Kabid? Ya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya ya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila selama sosialisasi berlangsung ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan sekali lagi kami pastikan ya Bapak Ibu, pastikan untuk mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan oleh teman-teman panitia di kolom chat Zoom ini. Ya, sekali lagi pastikan Bapak-bapak, Ibu, teman-teman sekalian untuk mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan oleh teman-teman. Baik, kami akhiri sosialisasi hari ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatian semuanya. Terima kasih Pak Kabid dan teman-teman PIC semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Moderator.